Feng Tianxing diam-diam melihat pemandangan di depannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara alami tahu siapa orang ini, tetapi dia tidak bisa menyebutkan nama orang itu secara langsung. Apa yang bisa diberikan oleh dunia rahasia adalah orang-orang yang memasuki dunia rahasia, dan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Tentu saja, semua ini bukan tanpa harga. Harganya adalah mereka hampir terisolasi dari dunia luar selama masa budidaya yang lama. Meski waktu di dunia luar sangat singkat, di alam rahasia, umur mereka benar-benar habis. Di mata orang luar, itu hanyalah peningkatan kekuatan jangka pendek sebagai ganti umur seseorang. Dalam banyak kasus, untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat, harga yang harus dibayar jauh lebih dari itu. Dan dunia rahasia adalah metode yang sangat lembut dibandingkan. Tapi ada pengecualian. Artinya, mereka yang tidak bisa bertahan di alam rahasia, mereka hanya menyia-nyiakan hidup mereka dalam kehidupan yang panjang dan sepi. Selain itu, saya khawatir Song Ji ingin tahu lebih dari itu. Karena aliran waktu di dalam dan di luar dunia rahasia berbeda, ini juga berarti jika seseorang membuat masalah di dunia rahasia, dunia luar hanyalah upaya sesaat, dan segala sesuatu di dunia rahasia telah tenggelam selama bertahun-tahun. Song Jie sangat mendesak untuk diselidiki. Saya khawatir itu juga tidak dapat dipisahkan dari ini. Dia memegang harta penting ini, yang hampir berarti bahwa dia perlu memberikan sikap kepada mereka yang melihatnya memegang harta ini. Setidaknya mencari tahu apa yang terjadi di dalam, hanya itu yang perlu mereka ketahui. Saat menyelidiki hal-hal tertentu di masa depan, dia tidak akan menolak karena ini. Menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan Song Ji, Feng Tianxing berkata pada Jia Luo. Tuan, saya sebenarnya memiliki permintaan yang kejam untuk kembali kali ini. Saya ingin mendirikan sebuah akademi. Tujuannya bisa untuk melarang status Akademi Hongwu. Setan-setan itu seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik, daripada menyia-nyiakan mereka di puncak. The Demons, Playboy pada saudara. Saya ingin mendengar pendapat Master tentang masalah ini. Begitu Jia Luo mendengar topik ini, dia terdiam sesaat, dan kemudian dia membawa Feng Tianxing ke toko anggur di samping, dan mengatur energi spiritual untuk mengisolasi bagian dalam dan luar untuk mencegah siapapun menguping. Dan menuangkan Feng Tianxing segelas anggur sendiri. Ketika Feng Tianxing melihat pertempuran ini, dia segera menjelaskan. Tuan, saya baru saja menyebutkannya dengan santai. Jika Anda tidak nyaman, tidak masalah. Murid masih dapat memikirkan beberapa cara. Garo menghela nafas tak berdaya. Kau bocah terlalu memikirkan kami, dan kau tidak perlu khawatir tentang permisi. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ada beberapa batasan pada saya, dan saya tidak dapat langsung mengambil posisi master. Tetapi guru lain saya mereka dapat dikirim. Lagi pula, mereka bebas. Dan mereka bukan hamba saya, kanan? Selama gaji Anda lebih tinggi dari gaji saya, wajar jika mereka bekerja di bawah Anda. Hanya saja kali ini aku tidak bisa membantumu. Aku merasa sedikit menyesal di hatiku. Mendengar ini, Feng Tianxing juga sedikit tidak berdaya. Master Jia Luo jelas merupakan guru iblis terbaik yang pernah dia temui. Belum lagi sikap Jia Luo terhadap dirinya sendiri. Fakta bahwa dia bisa mengajar begitu banyak iblis kuat yang bergerak ke satu sisi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jika Jia Luo dapat menjadi dekan akademinya sendiri, itu pasti akan menarik banyak setan. Tapi sekarang, Tuan Jia Luo tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah bantuan terbesar untuk mengirimkan gurunya. Feng Tianxing dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih, guru. Tetapi saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang dapat dibantu oleh murid saya sekarang. Nyatanya, Feng Tianxing masih sangat penasaran dengan Jia Luo. Sampai sekarang, Feng Tianxing tidak dapat melihat melalui kekuatan Jia Luo, yang berarti bahwa kekuatan Jia Luo mungkin sangat kuat di antara semua iblis. Tetapi bahkan iblis yang begitu kuat, Feng Tianxing tidak bisa mengerti. Menurut pemahaman Feng Tianxing tentang yang kuat, bahkan jika Jia Luo memiliki konflik dengan beberapa setan, dia tidak akan ditinggalkan di sini untuk mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak akan menggunakannya. Jelas, ini bukan Demon Raja yang sederhana, dan orang-orang yang berdiri di hadapannya bukanlah satu, tetapi sebuah kelompok. Jika dia bisa mengungkap semua ini, dia mungkin bisa membiarkan Jia Luo berdiri di sisinya dan membantunya menghadapi iblis. Idenya begitu menggoda. Kekuatan Jia Luo sangat kuat, dan dia bisa sendiri berkali-kali, dan dia memiliki kemampuan langka untuk mengolah bawahannya, yang berarti bahwa selama dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia akan memiliki aliran yang sangat baik. Kualitas. Pria. Jika berhasil sedikit, itu juga bisa membuat magang Garo mau membantunya. Dengan begitu banyak manfaat, itu sebanding dengan sepasukan jutaan setan. Garo hanya menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Tidak perlu Tianxing. Bisnisku bukanlah sesuatu yang bisa kamu khawatirkan. Mari kita bicarakan saat kamu besar nanti. Jika hari itu tiba, guru secara alami akan mengingatkanmu. Feng Tianxing mengangguk dan setuju. Oke. Rencana master selanjutnya adalah seperti ini. Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang dianggap salah,
dan minta master untuk memberi saya beberapa petunjuk. Sekarang Feng Tianxing dapat dikatakan penuh dengan sikap, dan memberitahu Jia Luo rencananya secara keseluruhan. Jia Luo diam-diam mengangguk, sampai setelah mendengarkan, ini dikatakan. Rencana keseluruhannya bagus, semua aspek sudah dipertimbangkan, dan persiapan sudah dilakukan untuk menghadapinya. Namun, ada beberapa kekurangan kecil. Kamu telah menggunakan pemikiran dasar ras iblis untuk menggantikan level atas ras iblis. Nyatanya, ras iblis level tinggi saat ini lebih mirip ras manusia saat itu. Yang lebih mereka pedulikan adalah berapa banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan. Jika mereka melihat minat Anda dan memaksa Anda untuk melepaskan beberapa dari mereka, Anda harus memikirkan cara menangani hal-hal ini sebelumnya. Kamu juga mengatakan sebelumnya. Sekarang, beri mereka beberapa keuntungan. Mata uang dan sumber daya biasa tidak dapat menarik perhatian mereka. Tetapi jika kamu bertukar orang dari akademi, itu berarti kamu telah memulai jalan lama Akademi Hongwu. Oleh karena itu, sudahkah Anda mempertimbangkan sesuatu tentang ini? Dengan kata-kata Jia Luo, Feng Tianxing menghela nafas lega. Tentu saja, ada pertimbangan. Tetapi dia tidak tahu apa nilai iblis tingkat tinggi ini. Dan sekarang Jia Luo telah memecahkan misteri. Cara untuk menghadapinya siap untuk keluar. Tuan, selain akademi, saya harus memiliki beberapa industri yang mirip dengan sutra di tangan saya. Saya dapat mengambil beberapa barang unik untuk ditukar dengan mereka. Mata Garo berbinar. Reputasi selalu yang paling diinginkan oleh para pemimpin tertinggi ras iblis. Selama ada reputasi, mereka tidak peduli dengan sumber daya. Apa yang disebut kemewahan Feng Tianxing tidak lebih dari sebuah konsep yang dia kembangkan. Intinya, mereka tidak berharga dan tidak memiliki biaya sama sekali. Jika eselon atas ras iblis datang, Feng Tianxing akan berbisnis tanpa modal, dan hanya akan menghasilkan uang, bukan rugi.